mulai. Kita melihat mungkin dari first dan secondnya juga ini sangat-sangat berpengaruh. RRQ di first pick. Penting banget nih. Satu bandnya ke arah Fanny lumayan. Oke, ini dia. Sama ya. Kalea. Sama ya. Apa nih yang bakal membedakan nih? Fanny kayaknya. Fanny kah? Fanny bisa jadi sih. Tadi kan- lumayan agresif soalnya, Ya, walaupun bisa dilawan. Moskov juga lepas tadi kan. Yang Tapi sempat kita memang pertimbangkan. butuh, Be. Kemarin pas lawan Dewa pun ditawarin sampai phase kedua tadi, Ben. Saya juga mau gitu. Iya, kayak tapi waktu itu dilawan pakai Hellcard ya. Iya, karena bedanya. Hellcard-nya bagus banget juga. Kayak kena zone out dan mungkin kayak kita melihat juga ada pertukaran-pertukaran yang jadi jawaban kayak Tigreal contohnya walaupun mungkin ya what's your command? sejauh itu tapi itu dia Fanny. Udah cukup berarti ya. Meremotkan ya. Tutup Fanny-nya. Sementara ini Lukas dan juga Hayabusa udah langsung ditutup. Kayaknya mid-nya akan flash sale nih, Be. Wah, kalau mid sih kayaknya balik lagi ya pertukaran Chushin dan Luoi kita masih penasaran sih. Chushin Gimana Luoi. kalau ternyata Rinsnya lebih mau Luoi yang di trade gitu kayak dia ngambil Chushin nih? Bisa jadi dan gak diambil gimana Luoi-nya tiba-tiba ngambilnya Karagi. Aboy juga kan long range bagus. Masih ada beberapa hero yang bakal jadi pertukaran kayak Harit, Granger, Time to Moskov, drop the beat of the Joy clock. yang di ban, Oke. Suyo open. Banyak banget yang open serius ini. Tim Tinggal papan atas pilihan ini jujur ya, Blim, tim papan atas ini berani banget loh untuk trade hero yang even lagi meta, even lagi power juga. No pressure? No pressure. Mungkin bisa jadi salah satu alasan juga. Tapi sekarang bahkan Kimi pun yang tadi nggak ada sama sekali ya. Bisa jadi sekarang ada. Assassin bisa. udah habis. Bisa banget, bisa banget. Dan sekalipun Assassin mau dimainkan ya paling cuma sisa apa? Link? Link. Enggak. Nggak Nolan, bisa instan juga mungkin ke Nolan Kimi juga ya. enggak kayaknya. Satu-satunya mungkin apa Lancelot Lancelot mungkin masih masuk akal. dan gak di atas juga sih. Kayaknya last pick sih rata-rata. Ya ini penasaran banget gue untuk first pick-nya. Mau ke arah mana dari Magic Geek is my Ya, Harit life. ya, Magic is my masih. life. Your team Pasti is ya. picking. Sihir adalah hidupku dari Harit. Dan tadi yang sempat kita mention juga, apakah Chushin yang bakal diambil duluan karena RRQ dari tadi belum nih nyentuh Chushin. Dan kita tahu power dari Rins ya, dia biasanya zoning outnya langsung ke yang pegang retri. Dia nggak peduli sama di depannya ada tanker setebal apa, mau dia mungkin secara mid lane matchup burst damage-nya juga tinggi. Tapi yang penting dia pegangin yang bawa retri. Ya ganggu banget ya. Gue sebenarnya di game sebelumnya juga suka sama gerakan Baloy. Makasih. Kalau memang bukan Baloy, Baloy, Baloy. jauh bener. Oke, sorry. Terhina dong Baloy sama sama Oji. Terima kasih. Hylos dan oke kembali Suyo. Suyo ya. Performa Suyo yang bagus banget tadi dari Sutsujin juga menjadi alasan tersendiri ya. Dan sekarang idoknya mau dinaikin gak nih di pick ketiga? Atau dibikin flex lagi? Permasalahan utamanya apakah yang bakal dibawakan lah intinya. Permainan seperti apa? Metode pick off kah? Ngejawab mungkin dengan adanya Franco kah? Karena Suyo udah punya damage nih dari awal. Jangan lupakan bahwa di level 3 aja dia udah bisa gerak duluan. Benar. Dan jarang ya kita ngeliat Suyo di level 3 masih farming. Biasanya udah di tengah. Udah di tengah. Ada jungle masih ada, dibiarinin dulu. Dia kasih pressure dulu biar rivernya tuh dipegang. Kadang-kadang tau gak suka apa? Suka mancing flicker pin. Bener, itu pressure yang perlu dilakukan juga. Justin kembali bersama dengan Big Deal. Link atas langsung. Berani banget. Emang ya, hashtag Lucky Fearless itu selalu ada di para pasukan tim Geek ya. Nah tapi pertanyaannya apa yang mau dibawakan dan tetap Kimi. Kimi ternyata. Karena balik lagi tadi udah sampai kita mention Kimi ketemu Link masih ada efek Immobilize dari Starlium Beam. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga walaupun ada Link tapi Kiminya tetap bisa memberikan efek utility. Gue pikir tadi mau lari ke Cloud loh. Sekalian buat lawan Harit juga keluarnya kan enak tuh dari dapat force. Dan ngeliat dari Kimi. Wow, ini pick yang berani juga sih sebenarnya. Hellcard langsung ditutup. Mereka tahu ya pressure ketika memang Geek Fam kemarin memunculkan kembali Hellcard-nya. Itu gold dan gak nafas bisa dibilang. Iya. Dan jangan-jangan nanti Kiminya di gold lane nih untuk lawan Harit kan. Aku sih gold. Tujuannya kan udah pasti outrange Harit kan. Ngepok juga di awal game karena shieldnya Harit di nerf nih sekarang. Dan Kita jangan tahu lupa, jadi dia bisa- scaling. Jadi kayak lama banget gitu loh untuk shieldnya lebih aktif dalam team fight. Dia bisa ngambil stack di gold put nanti. Where there Untuk is kumpulin stack light, enhance there basic are attack itu enak also banget loh. shadows. Iya. Berbedaan di gold lane itu ada minion, ada creep bisa dibilang. Yang bisa menjadi pasif dari Kimi. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalkan ngeliat Kimi di mid lane nih, jungle-nya misalkan start orange, dia mukulin ungu, itu tujuannya bukan buat ngebantuin tapi nyari stack sebenarnya. Benar, biar langsung enhance dan dia ke zoning mid. Benar, dia pengen nge-clear cepet, dia mau ngepok lawan matchup mid lanernya. Tapi kalau misalkan jadi gold laner, biasanya dia malah bantuin pemegang retrinya kalau emang lagi bareng nih. Lagi kalahnya. ketemu. Oke. Band terakhir untuk
RRQ. Dia akan menutup ke arah mana? Hero Baloy masih? Mungkin boleh sih untuk mempertimbangkan hero-nya Baloy kayak contoh mungkin ada cowok di sana. Dapat kasih. Screening. Oh, hero-nya Gomes. Blue. Jujurnya masih banyak yang kebuka nggak sih, Be? Kayak untuk Gatot Kaca nih masih ada. Dan untuk Gobs masih ada Hilda juga bahkan. Aku malah kayak lebih suka kayak hero-hero kayak Badang sih dimunculkan di sini. Entah kenapa kayak mungkin untuk pegangin Suyonya juga ya. Karena dari tadi kalau boleh jujur di game yang kedua, Sujin gak ada yang pegangin. Wah itu dia, gimana mau dipegangin Susujin? Itu nggak bakal bisa, karena pergerakannya terlalu lincah. Ya, Blade Surge. Iya, Dia imun. makanya dia tidak bisa dipegangin, ditambah dia terlalu lincah dan akhirnya impact-nya terlalu besar. Hingga Susujin 70.000 deal damage. Tapi kalau dilepas juga Dilepas. terlalu berat gak sih? Iya. Kalau dilepasin terus-menerus juga ya. Last bandnya Franco tetap respect ya. Sama Luoi ya, jangan lupa ya. Kita udah sempat mention pertukarannya ada di Luoi juga. Loh, Dan ini ini, Be. kalaupun mau Yves ya ini waktu yang tepat menurutku dibandingkan dengan last pick ya yang nantinya bakal lebih ketahuan. Mending ngambil Yves-nya di sini dan membiarkan Hylos-nya yang jadi misteri. Setuju sih. Bisa ke larinya nanti ke Badang mungkin. Ditukar juga bisa, Gatot Kaca juga bisa diambil. Dan jawabannya Badang dulu ternyata. Badang dulu ya. Ini jujur masih flex tau. Bisa Bahkan- aja Badangnya di direct. Bahkan aku Bisa. merasa kayak Badangnya bakal jadi deny pick juga karena balik lagi kalau Suyonya dipegang sama Badang. Beda studi kasus nih, linknya lebih bebas. Oke, berarti sekarang Romer dan juga XP Lane. Tadi gue bilang kalau nyari badan, Hilda masih open. Aduh. Masih bisa dipakai juga sama Gobs. Tapi kalau aku mikir Hilda ya, ketemu sama Yves dikasih Ice Queen Won, jalan kaki dia Pak, kasihan. Seenggaknya dia maksa Ice Queen duluan berarti dari Yves-nya, Be. Iya. Prioritasnya bukan ke Glowing Missing, yang itu sakit banget pastinya. Pasti glowing Ice Queen sih kayaknya. Tapi ya, balik lagi di sini, apakah hero-hero yang lincah? Atau jangan-jangan hero screening aja? Atau jangan-jangan malah dibalikin Tigreal-nya yang dibawain sama Geek Fam? Gue lebih ke Gatot atau Chow untuk Romer, XP-nya untuk ke Gue lebih suka Edit. Gatot gak Ya, sih? Gatot bagus sebenarnya di sini. Tapi Gatotnya ini juga nggak bisa sembarangan nih. Tapi ternyata mereka memiliki arah chip dan edit. Wow. Oh. Last pick-nya kah akan menuju ke Valentina kalau begini? Bisa banget. Tapi Zas! Zas untuk Safety. zoning Harith. Benar. Safety juga dari Tempest of Blade kan? Ya. Dia tinggal berlindung di Dominatornya dia. Untuk Cusin juga gak gampang nih. Ngancurin dari Dominator di awal. Ya, jangan lupakan juga ya bahwa nanti Nightmare spawn-nya ini akan mengurangi mana Ya. dari Chushin dan itu akan menambahkan stack juga, tapi balik lagi walaupun menambahkan stack tapi pengurasan mana dari Chushin di early game ini sangat boros. Jadi maintain mana untuk Aboy tentu akan sedikit harus lebih diperhatikan. Oke, ini dia. One last game. Match papan atas. Panas di 2 game tiada habis-habisnya. Dan kita bakal menyaksikan apakah Geek Fam kembali bangkit sebagai Kingslayer atau RRQ Hoshi mendapatkan tempat pertama di babak playoff. So, Emerald mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Apakah Geek Fam berhasil ya untuk menutup nih akhir dari ya bisa dibilang masa Kingslayer mereka di season kemarin ya dengan pilar-pilar baru. Atau malah sekarang RRQ membuktikan kalau masih loh, ini masih eranya pilar baru. Wah makanya kita lihat bakal kebangkitan dari Kingslayer atau bahkan babak playoff yang dinantikan RRQ berhasil mereka dapatkan. Dari ngeliat match up landingnya itu dia yang gue bilang, Kimi dia bisa tembak di bagian manapun untuk menangin range ya. Dari enhance basic attack dan itu sakit banget tau. Range yang jauh bikin dia gak bisa dibales. Oh bahkan daerah di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan first blood. Tidak ada kenal kendor, itu dia. Panas match papan atas membuat permasukan dari tim. Kedua belahnya ini benar-benar membuat mereka semangat sekali, Lim. Ya gak ada yang mau kalah, bahkan Rivernya ini dikuasai dan dari segi emblem. Support emblem pakai Inspire juga talent di cooldown pertama ya untuk Badang karena spam dari face breaknya juga untuk Thunderbelt nanti dapat stack. Sementara untuk Zas nih dia pakai Rapture. Ya dia tahu nih untuk damage yang lebih pasti lagi nanti ketika dia buka Dominator Descent itu penting makanya Rapture di turn pertama. Oke, tapi kalau melihat ke arah mid lane, Aboy juga benar-benar agak bergerak dengan cukup hati-hati. Karena ini membuat pressure yang bisa didapatkan terhadap linknya kalau dia salah satu langkah aja, Profesor. Waduh, ini link salah satu langkah apalagi di early game ya. Di mana dia butuh banget level, butuh banget scaling, tapi keadu objektif juga nggak boleh buru-buru. Karena emang bukan tepatnya. Dan seperti biasa lawannya Suyo ya. Alangkah baiknya mungkin dilepaskan aja atau seperti biasa ya. Biarkan nanti linknya dapetin level 5.
buying time. Dan nanti tiba-tiba menang dari damage distribution. Oke, tapi nampaknya counter setup selama Baloski masih belum berada di level 4. Kayaknya agak cukup berat untuk saat ini. Tapi kondisi dari para pasukan dari tim RRQ, mereka sudah melakukan setup menuju ke arah Turtle. Informasi juga pun telah didapatkan. Gops hanya memberikan vision dengan 3 orang yang ada di depan sana. Dapatnya dengan sangat instan. Dan bahkan melihat pressure yang dilakukan oleh tim RRQ. Ini hampir mustahil didapatkan oleh tim Geek Farm balasannya selama Baloi masih berada di dalam level 3. Tapi pertukaran sama orange buff, ya untuk keseluruhan mungkin RRQ yang unggul. Tapi untuk individual, Mykids masih bisa ngejar ini. Ya jatuhnya secara individual aja ya, balik lagi Mykids dapetin 2 orange buff dan 1 purple buff. Sementara Sutsujin hanya mendapatkan purple buffnya aja. Level secara individual mungkin akan sedikit tertinggal, tapi balik lagi. Karena RRQ dapetin gold secara keseluruhan, jadi team play-nya akan mungkin lebih connect nantinya. Go farming, itulah tujuan dari Geek Farm di awal. Mereka mid-nya ada Harriet dari mid game, late game-nya ada Link. Nah justru jawabannya harus ditentukan oleh RRQ. Dia harus coba pegang lagi temponya, harus lebih kasarin lagi. Mungkin salah satu opsinya ganking karena gold lane juga bisa. Ya atau tekan salah satunya ya, kalau nggak ada ke gold lane, coba invade jungle-nya. Jadi kalau misalnya mereka tekan ke arah Godland sekarang, di Baloski di level 4 ini agak cukup terlambat. Mereka harus respon sih. Jangan sampai Baloski punya momen terlebih dahulu dibandingkan para pasukan dari tim RRQ. Dan ini dia MPLID Extremer, Brandon Kent. Salah satu Kingdom juga bisa dibilang, tumben lagi nggak pakai jersinya. Panglima nih. Panglima. Dan Agak tegang juga kayaknya ya. bukan tegang lagi. Tangannya udah dijepit-jepit, udah begini-begini, udah ke hidung-hidung tuh. Kalau Aduh. dibilang kepala tuh garuk nggak gatel ya, bisa dibilang. Kita lihat surprise! Menuju ke arah belakang. Lihat mencoba diselamatkan oleh para pasukan dari tim RRQ lainnya. Bahkan menurut squad didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Dibalaskan dengan kehilangan seorang Kadera. Tidak akan kenal kendor. Tapi seorang Kadera bersama dengan Baloski menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Ghost gak ada jalan untuk pulang. Gak ada primal war. Dan bahkan Ghost di depan sana harus menjadi korban ketiga. RRQ merespon dengan sangat cepat. Dengan tidak adanya para boy. Kali ini team fight-nya berbeda sangat jauh. Oh kelihatan? Oh, Walasit dan bahkan Mykids. Tempest of Blood for defensive menandakan Turtle kedua sudah ada di tangan dari RRQ. Sampai saat ini temponya masih dipegang ya sama RRQ. Dan kita tahu yang pegang tempo jarang lepas. Sementara ya, ada gangguan sedikit dari Baloi tapi nggak ada masalah juga. Retribution masih on point. Ya, selesai Retribution ya, seperti biasa secure untuk turtle objektif. Dan untungnya tadi tiba-tiba hadir dari Traction Pulse-nya Toy. Yang hampir saja membuat Mykids mendapatkan dengan cuma-cuma adanya purple buff. Tapi balik lagi pertukaran demi pertukaran selalu menguntungkan pihak RRQ 2000 gold lead. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau boleh jujur, Sutsujin walaupun kehilangan beberapa objektif dari purple buff atau bahkan mungkin dari orange buff-nya ya, Orange bahkan buff. mungkin barusan ditukarkan gitu kan dengan dari turtle. Tapi setidaknya ini leading gold-nya benar-benar terlalu jauh dan bahkan secara individual hanya membuka ruang untuk Mykids membuat split push saja. Sisanya nggak ada. Ya, dan itu juga sampai di situ aja, Prof. Mau ditambahkan juga agak cukup sulit. Dan Ido dari tadi bener-bener ngasih vision yang cukup jelas yang selalu dikasih Baloski di match sebelum ini. Dan jangan lupa nih, selalu bisa menjadi badan juga kan. Dia selalu tempelin satu hero yang benar-benar penting di team fight. Entah itu misalkan dari Kadera atau dari tadi Gold sih yang benar-benar gak bisa kamu shortcut. Mau bahkan shortcut di arah bottom lane. Berasal dari Sutsujin dibalas oleh Dairat. Dan bahkan itu first grab berhasil mendapatkan Apoy. Tanpa adanya sosok dari seorang Apoy dapatkan Gold. Gak ada jalan untuk pulang kembali. Ditahan oleh seorang Tyrant. Para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Dan bahkan Dairat membuat Kadera harus terzoning out, tidak bisa mendapatkan defensif terhadap turret yang dia miliki. Lagi dan lagi counter setup, counter attack. RRQ berhasil mendapatkan itu atas Geek Farm. Kelihatan banget sih dari keunggulan goldnya juga, tapi Council Baloi. Dia mencoba untuk defense sepertinya di arah mid. Dan untungnya tadi, purple-nya nggak di-invade. Karena ketika ada invade purple lagi, retry-nya kepancing, berarti bisa jadi RRQ berhasil tuh. Dan pertanyaan keduanya adalah Geek Fam 2 kali loh membuka portal yang terekspos. Berarti RRQ sadar betul bahwa ini Geek Fam posisi teman-teman yang lain mungkin dari Gops, dari Aboy, bahkan dari Cadera bener-bener membuat portalnya gampang buat dimasukin. Oke, langsung ada Consult Gaming. Mykids menjadi target utama oleh seorang Tyrant. Tempest Soul akan dikeluarkan, tapi tidak ada Tempest Soul Blade. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan Turtle. 3.600 gold difference. Kadera seluruh
Janji dari Gold Laner atas farmingnya gagal nampaknya karena tercuri begitu saja kaderanya. Profesor, janji Gold Laner untuk bisa menggendong di arah late game nampaknya cukup sulit karena Sosoji Baloy. memaksa Polanski mendapatkan shotgun tapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Tidak ada yang bisa datang, tidak ada yang bisa melakukan covering out terhadap seorang Polanski. Oke, yang pertama mungkin tadi link dari Make It yang belum menjadi Tom Puts. Alasan dibalik efek stun yang tidak henti tadi. Yang nggak bisa untuk ngeluarin Tempest of Blade bahkan. Tapi Kadera tiba-tiba bisa jadi kill keduanya. Ya terlalu overzone ya tadi ya. Dia ingin melakukan split push dan Gops. Ghost mau dimakan. Ghost mau dimakan kali ini tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ. Mereka mau Gops sekalipun. Mereka udah sadar Gops ini nggak bisa dikasih space juga. Attack defense juga ya, karena di top lane-nya lagi melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang ke arah turret. Dan gue suka dari Sutsujin, dia lepaskan 4 pemainnya karena dia tahu dengan ada Zax damage-nya cukup. Dia langsung ngelakuin cover terhadap bottom lane-nya. Supaya split push power yang dimiliki dari ini tuh gak berhasil. Ditarik tapi Lord Lord Pepe ditutup. Ditutup, mereka mencoba untuk zoning out. Mencoba untuk memaksa menuju ke arah power. Purple buff, perpasukan dari tim RRQ. Mendapatkan purple buff atas Link Magis. Dan ingat, Link tanpa purple buff. Ini aku tanpa kamu setengah nyawa. Sudah tidak ada powernya, Profesor. Ini dia jawaban ya dari yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan gagal untuk melakukan ganking ke area gold lane, mungkin bisa ke area jungle-nya karena Link belum punya power yang sepadan nih untuk di menit-menit seperti ini. Masih butuh waktu yang lebih lama agar bisa menyamai tentu daripada level dan juga bagaimana power dari Sutsujin yang mendapatkan battle retribution. 3 item mungkin ya untuk Link ya. Baru bisa punya damage yang pasti. Tapi hati-hati dengan Baloy nih. Kalau memang shortcutnya nanti efektif dan shortcut. Oh, shortcut kembali dibuka. Lihat Rin! Cover sangat teman bersama dengan seorang Tyrant. Langsung melakukan positioning yang sangat baik. Kehilangan seorang Polanski kembali untuk kesekian kalinya. Lihat respon Rin, lihat Tyrant. Dia langsung flicker melakukan cover dengan sangat-sangat cepat. Efektivitas yang sangat tinggi. Dairon, kita sempat tadi membicarakan Dairon untuk mengurangi gerakan tambahan. Tapi ternyata benar-benar seluruh gerakan Dairon kali ini semuanya efektif banget sampai flicker-flickernya, Prof. Balik lagi ya, tadi ada sebuah portal yang terekspos dan langsung di cover dengan cepat juga. Apalagi buat sekarang dengan kehadiran dari Oracle yang akan membuat shield dia makin banyak nih untuk Dairon. Wait, Baloy dipukul mundur lagi. Dan lihat dari semua player RRQ mereka unggul dari segi gold. Ini bahaya banget dari Geekfam. 5.000 gold memang ini angkanya masih bisa dikejar tapi Make It. Gak dikasih pulang kah? Dijepit. Oke, Make It masih ada Pitch Voice tapi tanpa ada purple buff dia gak bakal bisa lama untuk bisa bermain dan mencari ruang gerak. Itu dia purple buff yang cukup sulit dan harus dihadapi oleh Make It. Gops dan Aboy dia mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan ke arah purple buff-nya. Tapi itu yang bisa dilakukan Andrinsya. Dia gak peduli apapun yang terjadi, damage-nya terlalu besar. Mundur ke arah belakang di follow-nya dengan Tempest of Blade. Make It dapetin purple buff tapi di arah bottom lane lihat Lordan dan Sutsujin. In and out gameplay kembali terjadi dan berhasil mendapatkan Aboy sebagai mid laner mereka. Dan ini enak banget sih. Kita udah bahas tadi di game kedua dengan perfect timing-nya. Dan bahas di bagian bawah hilang. Tanpa ada penjagaan sama sekali. Wah gak bisa Lim, masalahnya udah gak ada Aboy. Kadera kalau dia main terlalu offside, Zaman Force keluar, ini bahaya nantinya. Dan power clear-nya juga nggak sekuat itu kan, karena ada Chusin di sini. Jadi nggak bakal cepet-cepet banget untuk clear mini. Dipaksa mendapatkan best rate di mid lane. Bakal membuat Tyrant di depan sana menjadi sebuah padan, tapi lihat Baloy. fokus. Dan Polanski, shortcut-nya kembali gagal. Bahkan Megis mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming time. Masih disambar menjadi satu pilihan utama dan free hit. Toy terlalu sakit. Lihat, satu item yang cukup mahal, Plot Wings, merubah segalanya untuk para pasukan. Dan ini bencana! Gila pemain, Fus Karabes dan Rex Regum Kill mendapatkan tiket pertama ke babak playoff. What the river sweep from RRQ. Tidak ada clean sweep, yang ada river sweep. Dan ini dia, tim pertama yang mendapatkan tiket playoff untuk LPLA di season 15. Tiket pertama yang diamankan, tempat pertama yang diamankan juga. Double digit match win, kemenangan ke-10 untuk Rex Regum Keon. Wow, Geekfam, kebangkitan Kingslayer, menurunkan Kadera, bahkan
The new monster from King Fam belum mampu membuat the new generation dari RRQ tumbang. Belum mampu membuat para pilar baru dari tim RRQ dengan kondisi mereka. Ngomong-ngomong pilar, kita ngomongin juga soal mastermind-nya. Season 13, Cascute di atas, 14-15, Cascute masih menjadi tim dan coach pertama yang mengamankan tiket playoff. Cascute lagi berulah kali ini Profesor. Adalah kunci Adalah kunci. dari kemenangan RRQ juga. Bahkan gue ngerasa ini di game pertama itu hanya miss dari tempo. Kita udah bahas soal Faramis dan Faramis. Perkembangan dari game kedua, game ketiga. Adaptasi yang begitu cepat. Dan bahkan yang punya chip sama dengan kalah. Iya. Chipnya udah kejawab banget ya. Serangan flankingnya udah tertutup semuanya. Dan endgame. Oke, so kita sebentar lagi akan mendengarkan interview Bude Clara Boxer kepada tim yang berhasil mendapatkan tiket pertama ke playoffs. Take it away, Bude. Dan tiket playoff sudah sold out. Yang pertama kepada tim RRQ. Kingdom boleh berpesta, Kingdom boleh siap-siap langsung untuk menyingsing langsung. Dan di mana kita melihat ini adalah momen yang sungguh berharga untuk kalian mendapatkan tiket playoff. Kalian sadar gak ini adalah match yang seberharga itu?